Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisha Laudia Bella, NIM 20022016, dari kelompok 5. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi keuangan. Yang pertama yaitu pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah suatu upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Administrasi keuangan memiliki artian dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi keuangan dalam arti sempit yaitu semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi, di mana bentuknya berupa tata usaha atau pembukaan keuangan. Yang kedua yaitu dalam arti luas. Pengertian administrasi keuangan dalam arti luas adalah suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Ruang lingkup administrasi keuangan. Administrasi keuangan merupakan perpaduan antara administrasi dengan keuangan. Administrasi berkaitan dengan proses pengelolaan, sedangkan keuangan berkaitan dengan sumber daya uang yang akan menjadi roda kehidupan usaha sehingga penggunaan uang harus secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu fungsi administrasi keuangan. Fungsi administrasi keuangan ini ada beberapa. Yang pertama, fungsi investasi. Fungsi investasi dalam hal ini adalah semua aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, dalam hal ini, fungsi mencari dana adalah fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Yang ketiga, fungsi pembelanjaan. Ini merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri maupun dana dari luar. Yang keempat, fungsi pembagian laba. Ini adalah kegiatan pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Komponen keuangan. Dalam pelaksanaannya, administrasi ini mempunyai komponen yaitu 1. Perencanaan keuangan, yaitu semua kegiatan perencanaan dan pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu penganggaran keuangan, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelumnya dan dibuat detail anggarannya. Yang ketiga, pengelolaan keuangan, yaitu penggunaan dana sedemikian rupa yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan atau organisasi. Yang keempat yaitu pencarian keuangan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan upaya pengadaan dana agar semua kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu penyimpanan keuangan, yaitu aktivitas pengumpulan dana perusahaan dan menyimpannya di tempat yang aman. Yang keenam, pengendalian keuangan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan penilaian dan perbaikan sistem atau kinerja bagian keuangan pada suatu perusahaan. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan. Selanjutnya itu proses administrasi keuangan, antara lain penyusunan RPS, RKAS, penggunaan dan pertanggungjawaban. Tahap-tahap penyusunan rencana pengembangan sekolah RPS, yaitu melakukan analisis lingkungan strategi sekolah, melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah saat ini,
memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang, mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3, menyusun rencana strategis, menyusun rencana tahunan, melaksanakan rencana tahunan, dan memonitor dan mengevaluasi. Selanjutnya yaitu penyusunan RKAS. Ada beberapa langkah penyusunan RKAS dalam administrasi keuangan, yaitu melakukan analisis lingkungan operasional sekolah, melakukan analisis pendidikan sekolah saat ini, melakukan analisis pendidikan sekolah 1 tahun ke depan yang diharapkan, menentukan kesenjangan antara situasi sekolah saat ini dan yang diharapkan 1 tahun ke depan, merumuskan tujuan sekolah selama 1 tahun ke depan yang disebut juga dengan sasaran atau tujuan situasional 1 tahun, mengidentifikasi fungsi-fungsi atau urusan sekolah untuk dikaji tingkat kesiapannya, melakukan analisis SWOT, merumuskan dan mengidentifikasi alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan, menyusun rencana program, menentukan tonggak-tonggak kunci keberhasilan atau output apa dan kapan dicapai, menyusun rencana biaya, baik itu besar dana, alokasi, sumber dana, dan lain-lain, menyusun rencana pelaksanaan program, menyusun rencana pemantauan dan evaluasi, membuat jadwal pelaksanaan program, menentukan penanggung jawab program kegiatan, pertanggungjawaban keuangan sekolah, menerima dan mengeluarkan keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua, peserta didik, dan masyarakat dilakukan secara rinci dan tertransparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan, apakah kegiatan yang mendukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagai yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut dan bagaimana dampak terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan dan pelaporan. Pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuannya dan tidak timbul ketekoran baik pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagiannya. Sebelum uang itu dikeluarkan atau diterima, maka dilakukan pengawasan. Selanjutnya, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan, apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau diimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik. Yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Ada beberapa peran guru dalam administrasi keuangan sekolah ini, yaitu 1. Membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. 2. Membuat laporan data usulan pembayaran gaji, label ke pemerintah kota dan membuat pembukaan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. 3. Membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran dan laporan tribulan dana bantu operasional sekolah. 4. Membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah RAPBS. 5. Menyetorkan pajak PPN dan PPH. 6. Menyimpan dana, membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang materi administrasi keuangan. Jika ada salah dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.